Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Putri Agustin dari unit 161. Pada video pendidikan kali ini, unit kami akan menjelaskan materi terkait kronologi lahirnya Pancasila. Nah, pertama-tama, apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Proses lahirnya Pancasila itu sendiri tidaklah mudah dan melalui proses yang panjang di bawah berbagai tekanan, huru-hara dan gejolak yang terjadi pada saat itu. Nah, untuk mengetahui secara lebih jelasnya bagaimana sih kronologi lahirnya Pancasila itu, mari kita simak materi berikut ini. Apa sih latar belakang terbentuknya Pancasila? Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Banyak cara yang digunakan Jepang untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada 7 September 1944. Lantas, apa saja upaya Jepang untuk meyakinkan bangsa Indonesia? 1. Pembentukan BPUPKI. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai. Jenderal Kumakichi Harada, komandan pasukan Jepang untuk Jawa pada 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Choesang-in di Pejambon, Jakarta. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, wakilnya Ichibangse, dan sebagai sekretarisnya adalah R.P. Suroso. Dengan jumlah anggota BPUPKI sekitar 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara. Masa persidangan pertama BPUPKI. Rapat pertama diadakan di Gedung Choesang-in di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta. Masa persidangan pertama BPUPKI ini dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan ini dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Lalu, siapa sajakah tokoh-tokoh perumus dasar negara Indonesia? Terdapat 3 tokoh perumus dasar negara Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya ini diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Selanjutnya, Profesor Dr. Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka yang inti-intinya sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat.
Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri dari 5 asas, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas dari Soekarno tersebut disebut dengan istilah Pancasila, yang menurut beliau dapat diperas kembali menjadi trisila atau 3 sila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan yang terakhir ketuhanan dan kebudayaan. Bahkan, trisila tersebut dapat diperas kembali menjadi ekasila, yaitu sila gotong royong. Masa persidangan kedua BPU PKI. Masa persidangan pertama BPU PKI telah berakhir, namun rumusan dasar untuk Indonesia merdeka masih belum terbentuk. Padahal BPU PKI akan istirahat selama 1 bulan penuh. Oleh karena itu, BPU PKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang sehingga disebut sebagai Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 pada 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Masa persidangan kedua BPU PKI ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang yang khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Kelompok kecil ini diketuai oleh Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerja panitia tadi kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan Mr. Supomo. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang pada sidang BPU PKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPU PKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Inkai. PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno dengan wakil Dr. Andes Muhammad Hatta dan penasihatnya Ahmad Subarjo. Adapun anggota PPKI terdiri dari Mr. Supomo, Dr. Rajiman Wediodiningrat, RP Suroso, Sutarjo, dan lain sebagainya. Kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada sidang pertama PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, yang didahului dengan penetapan rancangan pembukaan dan rancangan undang-undang menjadi pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 secara sah dan resmi menurut ketentuan yuridis konstitusional. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia didahului dengan pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno. Bunyi kelima butir sila Pancasila yang telah ditetapkan secara sah dan resmi pada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah menyimak materi yang telah disajikan tadi, sekarang ayo kita jawab 5 buah soal terkait kronologi lahirnya Pancasila. Yang pertama, sebutkan salah satu cara yang digunakan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Dua, apa yang dibahas dalam sidang BPUPKI pertama? 3. Sebutkan tokoh-tokoh perumus dasar negara Indonesia. 4. Siapa pencetus Pancasila? Dan yang terakhir, kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.